Six step. Air chair. Flare. Air flare. Hollow back. Double backflip. Basic memang. Head spin. Bab crash. Gak jadi tuh barang. Baby freeze. Windmill. Jagoan. Udah. B-boy. Bab. Ras gue ini dulu SMA waktu lagi cari jati diri ya. Ini gimana nih biar dilihat cewek-cewek keren. Basket udah gue kuasai itu saat itu. Era breakdance, ada video klip Run DMC saat itu. Run DMC. But it's like that and just the way it is. Wah, gue bilang ini zamannya bokap nyokap gue pernah ngetren. Sekarang kok jadi keren ya, top rock gitu. Belajar gue. Six step bisa. Belum ada YouTube tuh. Muda alias tahun 99. Tua. Yeah. Top rocknya pasti. Wing. Dan gue nyerah di saat fase power move. Oke. Kan itu yang paling mengundang perhatian. Benar. Windmill kebanting-banting pinggang gue deh. Dia bukan gue balik ke basket aja. Itu kan paling basic harusnya. Jadi di saat gue melihat lu bisa windmill, gue langsung boleh. HP gue banting tuh. Kenapa lu banting? Tapi emang balik lagi itu cukup apa ya? Cukup rare skill itu. Kalau gua. Ya. Dance itu mungkin kalau popin turunannya tuh masih mudah dipelajari. Waving. Nah, iya. kalau itu kan udah masuk power move ya. Iya. Windmill. Iya. Emang harus butuh banyak waktu dan butuh banyak mental untuk mencoba itu. Pasti punggung, kalau nggak pinggang. Pasti bengkak duluan. Ini gue sampai robek-robek. Ya lecet sini ya. Pasti lecet di sini windmill. Gue itu cukup terkontaminasi dengan culture b-boy karena dulu itu tahun 99 salah satu kru b-boy battle tertua di Indonesia namanya Midi Circus. Oh, gue aja nggak tahu. Boleh lu googling. Gue nggak tahu tuh. Senior gue namanya Yara. Oke. Personilnya. Jadi dulu ada pensi SMA 82 Kresikar. Keren gila gue liat. Hand hoop aja udah keren, hand hoop. Tek. Yang begini? Iya. Atau begini? Iya. Video klip tuh fan, ya kan? Iya, Video klip tuh fan. Iya. Allah canggung. Lalu ini datang seorang b-boy yang lama dari Virginia namanya Fabian. Iya. Create. Yoi. Ini gue boleh dikonfirmasi ke dia ya. Jadi di saat itu era b-boy itu orang jatuh cinta sama power move. Dia masuk nih. Dia datang kasih knowledge baru. Enggak. B-boy itu yang dinilai, gue sasar knowledge nih. B-boy itu yang dinilai kalau battle kok. Originality-nya. Betul. Six step-nya beda flow-nya. Benar flow-nya. Dia kasih influence itu. Gak harus semuanya power move. Iya. Benar. Gue punya salah satu. Kan gue awam ya. Ya. Bingung gue dari situ masuk situ. Gue nggak ngerti. Gue masih orang awam yang. Orang awam ngeliat. Yang menikmati. Apa sih ngeliuk begitu dah? Power move saja. Sampai satu ketika 2004 gue bantuin temen gue undang Tufet sini di Citos. Tufet di sini di Citos. Mesti di Padang gue tuh. Iya. Terus di otak gue sebagai orang awam balik lagi ya. Masa sih b-boy six step begini nilainya lebih tinggi dibanding power move? Iya. Kita ada after party sama b-boy Tufet. Dulu tuh di Citos skor biliar. Nama ininya di lantai 2. Tupetnya bawa ini juga, bawa b-boy juga? Jelas, itu satu paket. Udah show-nya berhasil, kita after party. Ngejam tuh. Throwdown, bener gak? Iya, Throwdown. Main satu-satu kan? Iya, ternyata b-boy Tufet di situ. Semua nganga lihat Bian. Oh shit, di situ bener.
ternyata ini adalah different level of teknik b-boy yang Bener. original. Di situ kedatangan Ada seni Bian. baru lagi. Iya. Ada seni baru lagi, betul. Ya, Enggak emang- semua dengan energi kan. Betul, Yeah. betul. Ya udah tuh, gue jadi bersahabat dengan Bian, lalu gue bikin clothing urban itu. Jadi gue lingkungan b-boy, Hamdi, Jakarta Breakin, itu Pemain, Jeko Siompo, juri, Juri. Bab. jadi itu mungkin gue demen nongkrong, Pras. Gue main sama Gofar Wanco, enak pang, doyan. Iya. Semua lah ya. Semua, jadi terus Jakarta Breakin tuh latihannya dulu di Taman Ismail Marzuki. Ya, setahu gue di situ. Iya. Jadi tuh gue kalau nongkrong, mereka tuh latihan six step, 2000 apa flare, air flare, gue jadi pelajari tuh. Lu sempet nyoba juga tapi bang. Itu gue nyerah nggak bisa windmill, menurut gue udah. Kan biasanya kalau udah windmill bisa kemana-mana. Iya, bisa flare. betul. Udah deh. Basket aja, tahu diri. Nah itu berapa bulan lu coba sampai lu berhenti gitu? Emang lu meyakinkan gue nggak bisa nih? Emang semuanya awalnya pasti nggak bisa. Sebulan sih. 3 bulan pak. Harusnya ya. 3 bulan. Memang sakit sih. Justru karena sakit itu yang lama-lama dia ketahan dan dapat selahnya. Walaupun di awal-awal teman-teman kita yang lihat, mending pulang bos. Dan di era itu 2000-an awal tuh hip hop di Indonesia dan di dunia golden era. Iya betul. 50 Cent, Yes. Two Fat. Jadi lu ke Plaza Senayan, celana baggy kayak Loh. gini, Pras. Baju gombrong dulu tuh era itu, golden era deh. Nah, Ada itu kan film apa yang namanya ya sampai film kedua tuh Step Up. Step Up. Itu tuh yang bikin. Iya. You Got Surf. Nah itu juga tuh. B2K. Nah, gua ketemu B-boy ini SD bang. Gua tuh dulu main bola, suka main bola di Padang, terus pergi masuk SSB. Oke, sekolah bola. Iya, lapangan itu ada di SMA 2 Padang gitulah. Gua kelas 6 SD, terus lihat setiap sore itu ada abang-abangan gelar checkerboard, ya kan? Bener. Checkerboard, main salto-salto. Nah, gue pakai sepatu bola tuh nontonin sampai gue nggak jadi ikut latihan. Apa nih anjir, kok keren banget. Iya. Mobil bagasinya dibuka, audio dinyalain, ada beberapa cewek-cewek yang nonton. Bener. Terus muka abang-abang itu, maaf, segua lah waktu itu. Jadi maksud gua maksud gua ya bukan tipikal yang ganteng banget, tapi dia tuh dilap-lapin. Nah mukanya gue liat 11-12 lo sama gua. Kok bisa begitu? Nah kok bisa begitu? Jadi jujur tertarik gua. Oke. Ini keren menurut gua. Iya. Gua coba di rumah. Jungkir balik aja dulu. Gerakan pertama lu apa? Udah jungkir balik biasa. Oh, meroda. Meroda gitu doang. Kok gampang? Besoknya gue lihat abang-abang itu cuma satu tangan. Gue coba lagi di rumah, bisa. Besoknya abang-abang itu latihan. Gue izin, bang, gue juga bisa bang jungkir balik begitu. Nih bocah nih, coba. Jungkir balik, bisa. Celananya jangan gini, gedean lagi, kata dia. Jangan pakai celana bola, kata dia. Ya udah gue coba. Akhirnya di situ gue jatuh cinta. Ketemu sama teman-teman yang lain, teman-teman komplek rumah gue, Oke. yang udah bisa holobag. Wah, tuh udah. Nah, jadi menurut gua walaupun holobag mulu jujur. Jadi top rock, six step holobag. Ntar main lagi top rock, six step holobag. Kalau nggak dari six step ke top rock, freeze holobag. Balik lagi. Apa-apa holobag. Tapi menurut gua itu udah jago. Nah, mulailah dulu tuh sekolah yang namanya Don Bosco. Oke. Oh, Don Bosco Padang ada ya? Bosco Padang ada. Cina-Cina. Oke. Cina-Cina, rambutnya boleh panjang kan. Di situ gue mau mulai lihat power move, Oke. windmill, air flare. Kok bisa anjir muter begitu? Oh, itu keren tuh. Nah teman-teman gue di komplek ya paling air chair gitu-gitu doang. RT udah susah tau, Pras? Susah, tapi kan Oh, lu daerah itu ya? iya. Pokoknya di era gua di Padang, power move pasti juara kalau battle. Bahkan kalau lu mau ngeflow kayak gimana itu dibiarin. Mungkin di sini beda mungkin ya. Kalau di sana
Lu air flare 12 kali menang udah. Ada yang air flare 12 kali kagak ngapa-ngapain. Dulu, sorry gue potong. Identik power move itu b-boy Korea. Iya. Hong Ten. Iya, ada. Gue tahu. Oh, apalagi ya namanya yang dia banyak ya. Rame dia itu. Aduh. Putih. Bukan Jabaukis, gue lupa deh namanya deh. Oh, gue lupa deh. Ada b-boy Korea. Itu yang air flare-nya satu tangan. Nggak masuk akal. Iya. Sampai teman-teman gue tuh, ini ginseng minumannya bro. Bener-bener. Ginseng, justru karena ginseng dia bisa. Nah, kita udah cobain ginseng, tetep aja kagak bisa. Anjing emang. Kubing memang kubing. Ekstrak jus susu. Nah itu bang, gue mulai sering main sampai di titik Let's Dance. Di situ gue pertama kali ketemu almarhum Babe. Oh iya. Dan dia menang di situ. Umur berapa, Pras? Gue SMA kayaknya kelas 1. Oh iya. Iya. Kelas 1. 16 tahun, 15 tahun. 16 wow. tahun. Nah di Padang itu dulu ada nama squadnya Squadron B. Nah itu kuat banget di saat itu di sana. Itu yang tembus sampai ke panggung gede Let's Dance dan itu dia finalnya lawan Babe. Kalau nggak salah gue ya. Nah Babe tuh head spin tuh. Sebelum badannya gede. Head spin apa segala macam jago aja. Ngeflow-nya enak. Jago dia jago. Jago, Babe tuh gue akuin jago. Sampai dia akhirnya ke Jakarta kalau nggak salah. Babe, cuman kalah di Jakarta. Itu. Udah ngobrol sama Babe saat itu? Kalau nggak salah gue sempet ngobrol power move lah. Karena dia head spin apa segala macem. Cuman kayaknya setelah itu gue lupa kita pernah ketemu. Terus dia bertanya waktu yang udah ikut Suci kan. Kau juga b-boy di Padang? Anak Squadron B? Bukan, gue bukan anak Squadron B. Tapi gue sering main sama mereka. Kau yang nanya head spin bukan? Iya, itu kau. Kayak tukang kan? Emang iya be. Kalau b-boy pasti badannya kering bang. Iya. Kering, pasti kering. Tangannya kering betul. Kering semuanya. Itu dulu. Zaman itu. Iya. Dulu tuh almarhum Babe sempet bikin konten sketsa lucu-lucuan sama temen gue, Rapski. B-boynya Jakarta Breakin. Dia suka main situ. Bikin konten sketsa buat Breakdance? Breakdance lucu-lucuan lagi beli nasi goreng, freeze. Jadi ternyata ada komika yang jago b-boy. Lu baru tahu di situ? Babe iya. Karena masih Rapski. Tapi memang menurut gua tadi balik ke transisi lu bilang air chair itu biasa ya. Karena gue itu kan belajar windmill masuk ke flare. Gue di daerah itu tuh. Itu dibahas. Hah, kok gerakannya kayak senam gini ya? Iya, dia memang pindah lagi air flare. Iya, itu betul. dibahas tuh. Freeze. Iya. Nah, pindah lagi. Nah, lu mungkin lompat, naikin lagi tas. Susah. Bahap. Iya. Gitu. Headspin gue nggak bisa. Dulu gue flare. Oke. Body windmill tuh nggak pakai tangan bang. Oke. Wow. Gue taunya windmill itu begini, headmill begini. Yes, headmill. Pokoknya udah bisa windmill. Keturunannya pasti bisa semua. Mau ke headmill, mau ke body. Iya bener. Betul. Makanya gue menyerah di saat gagal windmill. Betul. Terus ada lagi gue lupa namanya. Windmillnya tuh kakinya gini bang. Oh iya bener, ada. Terus pakai body. Keren. Dia kayak ngecil gitu. Wah. Iya. Nah itu. Baby mill. Baby mill ya? Baby mill juga ada tuh. Baby mill ya? Begini tuh baby mill ya? Gue lupa dah. Kalau swipe bisa swipe. Gampang ya, yang gini kayak kayang tapi muter pinggangnya. Tetek. Lah itu mah gampang. Gampang sih. Kalau dia udah bisa windmill gampang. Gampang. Itu mah gampang. Sedap. Yang begini juga tuh, kaki ke atas nih. Dari sini nih. Nahan gini nih. Keep namanya. Keep ya? Keep. Nah, balik lagi tuh. Kalau nggak begini kakinya tuh. Yes. Gue dulu maksimal nih, set gue maksimal ya. 6 step, freeze, air freeze. Nah, LK kayak capoeira. Dulu udah waktu. Itu udah oke tuh. Itu udah oke. Buat cewek udah bab. Sepatu Adidas Superstar. Nah, betul. Itu temennya tuh. Kalau gue lebih ke fans dari dulu emang suka. Oke. Nggak tahu kenapa. Fans aja gue. Karena di era gue itu kan era Limp Bizkit. Yes. Adidas Superstar, topi, New Era. Yes.
New York Yankees terkontaminasi tuh. Tapi lu udah sampai level better. Let's be itu, let's dance. Tapi gue nggak masuk yang ke panggung gede, nggak sampai yang Babak final. babak final. Ada Dian ya. Dian, Hamdi. Terus lagi siapa yang? Jeko enggak? Jeko, iya. Jeko. Itu dia. Yang masuk Padang tuh cuma 1. Bayangkan, audisi di Padang. Padangnya yang masuk cuma 1. Sisanya anak Pekanbaru, anak Medan, anak Pekanbaru 3 tim apa? Kalau nggak salah. Oke. Tapi di situ ngebuka mata anak-anak Padang kayaknya. Wah, power move ini penting banget. Itu zaman power move, Bang. Iya. Eranya ya. Iya, di situ kita baru lihat air flare. Habis itu semua orang bisa air flare. Itu. Setelah itu sekarang udah main ngeflow kan. Udah nggak. Bener. Ah, ada yang bisa. Anak senam lantai. Ini gue sebutin namanya Bintang Squadron. Dia tuh mantan anak. Dia basicnya bukan b-boy sebenarnya. Oke. Senam lantai. Oke, gimnastik. Iya. Dia ngambil ancang-ancang di sini nih. Ntar salto sampai keluar panggung. Dua kali dia di atas tuh. Nah itu tuh. Bener. Jadi ya ada anak senam lantai yang akhirnya gabung ke b-boy banyak. Banyak. Flare yang 2 kaki. Iya, Jadi ada. dia begini. Iya, bener. Nah, itu kan senam lantai itu sebenarnya. Iya. Itu dia. Itu kelemahan Padang mungkin ya kurang di zaman itu ya, di zaman gua waktu itu ya semuanya power move aja. Iya. Itu kurang nge-flow mainnya. Itu aja. Sampai di titik apa lo sampai akhirnya gue belokin passion gue deh. Kayak di B-boy. Merah nih gue. Kayaknya karena band deh. Kan gue sebenarnya juga dari awal ngeband kan. Iya, tahu. Terus kalau nggak salah gue ada cedera waktu itu. Gue salto, tengkuk duluan bang. Backflip. Oh, backflip sempet bisa lo? Backflip. Terus sama yang backflip ini nih. Oh, gini. Nah, iya. Waduh. Nah itu tuh nggak enaknya jadi b-boy guys. Ketika lu sekeras itu, mental lu down pasti. Iya. Untuk ngulang lagi tuh berat. Betul. Itu dia nggak enak kalau crash. Betul. Itu. Temen gua di masjid, kita latihan di masjid loh ya. Latihan di masjid sampai jam 3 pagi. Mungkin itu udah teguran. Sampai jam 3 pagi latihan salto dinding ini bang. Ih, salto dinding. Bener. Gue bisa, semua bisa. Nah, Doi ini belum bisa. Cobain terus. Udah jam 1, gue bilang besok lagi. Pokoknya hari ini harus dapet gitu dia. Badannya. Wah, ini bengkak, kaki retak. Udah, kayak cicak jatuh. Aduh. Udah, habis itu nggak. Jadi banyak hal-hal yang bikin gue agak mundur di B-boy karena kebanyakan crash. Iya. Terus nunggu sembuhnya lama. Iya, Terus gue pilih lama. ngeband dulu, Ya udah akhirnya ketinggalan. Terus mulai balik lagi gue lihat bocah-bocah baru anjing pada jago-jago anjir. Nah itu tuh kan mental ya. Udahlah, gue nonton aja, main. Walaupun dalam hati itu gemes bang. Mungkin kayak lu nonton orang main basket. Bener. Iya kan, anjing main kali gue ya gitu. Nah gue juga begitu, main kali ya. Ya, main gatel. Tapi di kepala gue udah crash ini, malu ini. Itu. Gimana kalau seandainya kita bikin acara B-boy? Gue setuju banget karena menurut gue talent B-boy di Indonesia itu nggak bisa dipandang sebelah mata. Betul, setuju gue. Satu dari part B-boy ada Bian dan teman-teman. Ya. Di dance turunannya All Style mungkin ya. Ya. Kita ada dancer cilik Mata Miu. Siapa namanya? Mata Miu yang cewek Mata yang Miu. yang kecil. Oh iya. Itu muridnya Semi Black. Itu kan turunan culture dance. Iya, betul. Nah, jadi menurut gua talent dancer B-boy di Indonesia nih sangat banyak, cuma memang platformnya lagi kurang. Nah, udah sangat kehilangan Di saat gue ngonten sama lu kan, kita bahas B-boy, gue bilang tuh ke Biar sama teman-teman, mau doi. Bi, si Pres mau ngobrol nih kalau kita ada konsep B-boy. Seneng. Ya dong kok, karena memang gue nggak bisa bilang turun lah. Scene dance kayaknya lagi stagnan ya. Lagi stagnan. Makanya satu-satunya gue lihat dia di
Yang sama Chris Dayanti lo ya, yang windmill ya? Apa? Yunisara. Yunisara. Betul. Windmill kan? Windmill. Masih bisa. Bisa. Awalnya dia ngasih cuma Kan? 8 bar atau 16 bar gitu. Nah, gue udah windmill tuh. Set, udah kelar gue. Set. Anjing masih ada musiknya. Drummer Eca Sumantri, lu tau. Oh iya. Gue lihat, lanjut apa lagi ya anjir. Nah gue lupa tuh gue ngeluarin apa itu. Yang nge-pause, udah lama gue nggak gitu anjir. Oh freeze. Nge-freeze, lama tuh. Yes. Alhamdulillah turun panggung. Tuh 2 hari nggak bisa gini gue. Bener, di panggung aman. Masih nyanyi aja gue tuh, nyanyi turun panggung nih. Di mobil, bro, sumpah, gua kayak besok harus pijet dah. Kenapa? Gak bisa noleh kanan nih. Nah itu nggak enak mungkin karena badan gua. Dulu gua berat gua 60 bang, 60. Iya. Sekarang kan udah 70-an, terus mungkin beda. Tulang udah nggak sekuat dulu lagi. Tapi ketika adrenalinnya ada, dia bisa keluar. Iya. Tapi abis itu pasti encok. Mungkin boy tua boleh komen, setuju nggak? Mau diulang kayak gimana juga begitu. Itu terakhir windmill itu. Terakhir windmill bukan windmill aja. Kemarin berapa hari yang lalu sempat nyoba lagi tuh. Nah, 1000 gue coba lagi. Di rumah. Air flare gue coba lagi. Air flare. Lu sempat bisa? Bisa bang, kan kemarin sempat gue liatin. Bisa. Flare gue coba lagi, cuman memang setengah doang dia tuh, nggak nyampe satu tuh kan balik lagi kan. Nah ini cuma flare setengah, udah nggak kuat. Air flare sama air track sama nggak? Beda ya? Beda. Air flare tuh dia tuh Di atas. begini Iya. kaki, iya betul. Kalau air track? Air track tuh dia pakai apa? Oh lebih susah. Iya pakai elbow. Dia gini kan. Tak. Iya sebenarnya lebih susah air track ya. Air flare ya. Iya. Kadang ada orang yang bisa air track, nggak bisa air flare. Betul. Ada yang begitu tuh. Nggak dapat selanya sama dia tuh. Nah windmill gua sama flare gua beda arah. Orang biasa searah tuh. Langsung turun ke windmill. Nah flare gue kesini, windmill gue kesini. Jadi biasanya gue ambil flare, gue bawa ke 6 step dulu, baru balik ke windmill. Jadi nggak bisa langsung gue tuh. Beda arah. Nggak tahu gue. Gue baru sadar ketika flare dapet, cobain turunin ke windmill. Pas gue coba, kok beda arah ya? Nah itu nggak bisa dipelajari lagi ya. Udahlah, gimana ya salahnya ya? Misal, amin nih kita jadi jalan. Amin. Potong kuping gue, lu ditodong showcase sama anak-anak. Showcase, ayo dong Bang Prat. Turun dong. Turun gua. Tapi latihan dulu gua. Diet dulu mungkin. Gak mungkin tiba-tiba kayak sekarang. Ayo Bang Pras. Oke. Tiba-tiba cekeplak. Gitu. Orang tuh sih tepuk tangan. Tapi dalam hati, kocak. Kita sambut opening speech. Pras Teguh, nah lu hand hook tuh dari besok. Satu tangan tek. Boleh, gue mau bang. Ayo bang, bikin di teater kali. Sebenarnya kalau usul teman-teman kemarin kita mulai dari coffee shop dulu sih. Boleh. Coffee shop dulu. Boleh. Segala macam baru tuh karena si Bian dan teman-teman ini juga udah kenal B-boy internasional, udah jadi teman, udah sering jadi bintang tamu apa dan lain-lain. Ya. Jadi sih emang tinggal dibangkitin lagi aja, potensinya gede. Sini tuh ada Timuran Jaksel ya, apa ya? Yang joget-joget kan? Ya. Tapi itu bukan B-boy. Bukan B-boy makanya. Cuma part of the culture dance lah. Betul. Iya. Siapa B-boy siapa? Gue rata-rata Pian Beke. Kalau Pian Pitos lebih kental all style sebenarnya, walaupun dia bisa salto. Breakingnya juga gila dia Jujur itu. Makassar. Basketnya jago soalnya. Nasi goreng merah. Serba bisa. Tangannya patah kan? Sempet. Kemarin gue bahas juga di Arik Kriting berada di circle itu saat Let's Dance. Tapi jadi Dia
ketuanya alias kru. Kru jujur kru. Jadi dengan persona dia sosok gini. Bang, ajarin Iya. dong bang. Jadi memang persona aku bang kayak film Karate Kid jadi gurunya. Sehingga ada satu momen Orang minta ajarin. orang minta ajarin. Aku ajarin aja bang yang gini bang. Kru jujur Ini kru. dulu ini. Kalau udah kayak ombak, nah itu udah mulai bisa tuh. Ya, bener. Lanjutnya bang, udah ini dulu aja. Hari kritik. Hari kritik dia di saat itu di Malang. Ya, skena hip hop dia cukup main. Dia tuh deket sama teman-teman Funky Papua. Bener. Jangan salah loh, dia sampai di fase yang timnya kalah nih. Hamdi diajak ngomong. Serius? Iya. Jadi lagi break iklan. Judge, saya mau ngomong. Hamdi turun. Itu kenapa tadi babakin? Ari keriting. Hari kritik. Saya nggak tahu bang ngomong apa bang katanya. Saya nyesel sih malu-malu. Kenapa itu bisa? Tanya aja Ari. Tanya aja Ari. Saya udah ajarin loh. Jadi dia kayak pelatih itu. bener. Siapa lagi teman-teman komika yang lu Alwar Babe yang Arif Alfiansah. Yang kecil, Arif. Oke. Yang suaranya fals-fals tuh. oke. Suaranya kayak chipmunk. Nah itu juga B-boy di Surabaya dulu. Oh, Bibu di Terus- Surabaya. Surabaya. Itu mainannya Surabaya tuh, jago-jago tuh. Dan gua akuin jago dia. Flash Surabaya Flash ya? Flash Semarang. Itu Arif Alfiansah. Setahu gue itu ya Arif Alfiansah. Gua Babe. 3 ya. Iya, gak tahu deh anak-anak yang lain ya. Baru-baru mungkin ya. Iya mungkin. Itu paling. Tapi gue pengen banget tuh Iya dong, ngidupin lagi dance-nya sih, termasuk b-boy-nya. Iya, Jadi iya. ya bisa saling rangkul gitu. Anak kramping mungkin. Kramping itu. Teman-temannya Kisti Arab ya. Kisti ada komunitasnya kramping. Yoi, itu lebih capek sebenarnya itu. Murah tenaga itu. Dan Chris Brown bisa semua. B-boy juga bisa. B-boy, kramping. Atmosmo juga jadi. B-boy tipis-tipis kayak six step apa bisa. Kan bininya Oki Rengga tergila-gila. Sampai Sampai nonton ke di Belanda. Chris Brown keren, nggak adil, suara bagus. Iya, curang. semuanya. Iya. Multi sih. Nah musik, kan B-boy identik hip hop. Yes. Hip hop. Tapi lu ngeband juga. Mana yang lu paling kena di hati sih? Sebenarnya sama-sama kena di hati. Cuman perjalanan gua untuk berkarya itu kayaknya lebih banyak ke musik. Oke. B-boy ini dari kelas 1 SMP sampai SMA kelas 3. Oke. Kuliah lah semester 1. Kalau band itu dari kelas 1 SMP sampai sekarang, Bang. Iya. Itu gua kena. Jadi ya B-boy itu tertinggal gara-gara ya ketinggalan aja gua. Oke. Jadi terlalu banyak yang gue pegang. Sebulan gue di band, balik orang udah bisa apa di B-boy. Jadi kan B-boy nggak bisa ditinggalin sebenarnya. Iya, Breakdance ini nggak bisa ditinggalin. Nggak lu coba, ilmunya hilang. Betul. Itu kalau gitar tuh bisa diulik aja. Kalau ini banyak faktornya, entah itu berat badan, entah itu masa otot. Kalau gitar mah lu mau badan segede apa tetap jago aja jari lu. Iya, benar. Iya kan. Benar. Kalau breakdance banyak ketinggalan gua. Masa otot udah hilang. Iya. Tulang udah nggak sekuat dulu lagi gitu. Cuman kecintaan gua sama B-boy banget. Banget. Lu pakai banget tuh ya? Banget gua. Oke. B-boy, Praz. Gitu. Nanti pas di event, Bang Pras, cypher dong. Wah, tuh. Ada sesi itu kan? Ada pasti. Ada sesi itu. Jujur, gue bilang langsung lagi asam lambung. Jadi buat teman-teman, cypher tuh kayak ngejam ya? Ngejam. Ngejam. Main dah gitu. Bahkan ada beberapa culture B-boy yang gini, gue mungkin battle kalah, tapi kalau cypher semua pada takut sama gue. Iya. Ada culture Beda gitu. tuh, beda tuh. Kalau main-main begitu aja tuh kita bisa jago banget. Tapi kalau battle, mentalnya beda, pressure-nya beda tuh. Pressure-nya beda. Pressure beda. Apalagi kalau udah dilatih juri begini nih. Wow. Brooklyn. Wah, Tahu. kan ada one on one, One-on-one, ya. ya kan, 2 lawan 2, ada yang kru. Gue lebih suka ngelihat yang kru sih sebenarnya. Crew battle. Nah, kru battle, mereka pasti ada satu dance yang akan dia keluarkan buat Cywar biasanya.
Itu gue suka. Tapi lu setuju gak di era itu perspektif B-boy tengil? Tengil. Iya kan? Semua tengil. Jujur gini. Yoi, harus gini bro. Kelar main, no keep. Jelas. Harus. Sebelum dan kelar sih. Sebelum dan kelar ya. Iya, jadi emang iya sih, gue juga kangen banget vibe itu karena dulu gue di streetball kan ada b-boy battle. Betul, biasanya gitu. Biasa B-boy gitu. battle. Ada pasti ada b-boynya yang ngisi. Bener. Kalau nggak cheerleaders lah. Iya. Iya kan. Gue sempat gabungin cheerleader sama b-boy bang. Oh iya. Iya, buat nyari duit dulu. Oke. Karena dulu b-boy lagi rame-ramenya di Padang, rebutan acara. Terus gue mikir, gimana ya? Ini acara gue terus nih yang ngisi. Gue gabungin cheerleaders sama b-boy. Jadi yang ngangkat b-boy, yang salto-salto b-boy. Mereka tetap bikin piramid. Oke. Gitu. Tapi kita salto-salto di bawah pas segala macam. Dan itu berjalan cukup lama. Oke. 2 tahun gue jalan itu setiap Sabtu Minggu. 2 juta buat 12 orang. Tapi kalau 2 kali seminggu ya gue megang 100-200 menurut gue besar apalagi di Padang ya. Iya. Itu salah satu, B-boy ini salah satu yang bikin gue tinggal kelas. Oh lu nggak naik? Nggak naik 2 kali pak. Gue di SMA 3 Padang. Mainnya ke Don Bosco. Oh iya. Mainnya ke Don Bosco gua. Itu di sekolah gua yang jago b-boy, gua doang. Oke. Di Nggak ada. Bosco banyak. Wah, itu yang kita cari. Kalau Oke. ini kan gua lagi. Kalau Don Bosco, lu lagi, gua sekali boleh. Karena gua belajar. Benar. Gitu. Bener. Jadi gua kenapa membekas breakdance ini? Breakdance salah satu yang bikin gua nggak naik kelas karena nggak pernah masuk sekolah. Gua Oke. nggak mau nggak. Nggak naiknya SMA sekali apa SMA 2 kali? SMA itu 2 kali, kelas 1 tinggal kelas ulang lagi, tinggal kelas lagi. SMA lu 5 tahun? Iya dong. Enggak 5 tahun. Tinggal kelas nih, masuk kelas 1, tinggal kelas, ulang lagi, 2 tahun jadinya. tinggal lagi. Ya kan? 3 tahun. Langsung pindah ke Bekasi naik kelas 2. 4 tahun ya jatuhnya. 4 tahun. 4 tahun. Iya, 4 tahun sekolahnya 4 tahun. Pas pindah naik kelas 2 gua. Harusnya kelas 1 lagi. Harusnya nggak sekolah lagi sih menurut gua. Ngapain sekolah lagi sih? Gua bilang. Gua dari SMP udah nggak mau sekolah. Iya. Gua kesenangan breakdance ini. Terus kan gua SMP terus abang-abangan gua kan udah pada nggak sekolah. Iya. Kan gayanya rambut udah gondrong-gondrong apa segala macem, udah pakai tato, udah pakai piercing. Nah itu yang bikin gua ngapain sih gua sekolah nih, banyak buat aturan yang rambut gua harus Pendek. cepat tukul. Iya, cepat tukul. Bener. Cepat abri. Iya. Betul. Nah jadinya ketinggalan gua sekolah. Tapi gua tidak menyesal. Oke. Sama sekali tidak menyesali itu. Ini tidak baik ya teman-temannya, adik-adik ya sebenarnya ya. Kayaknya gua 1 dari 10.000 orang yang selamat kayaknya. Iya. Itu Tapi itu mahalnya jadi pembelajaran. pembelajaran. Itu dia. Iya. Di luarnya gue banyak banget ilmu. Entah itu berkomunikasi sama abang-abangan, sama temen-temen, sama IO mungkin yang akan Betul. gue lobby. Bener. SMA loh. Ini 700, masa 700 bang? Gua kasih 7 kali salto dah. Tapi di aspal nih, di aspal dah. 2 juta tapi gua bilang. Kata si Bibo yang gimnastik, Bang Pras maaf, fee-nya sama nih. Ya gitu. Iya, benar. Dulu kalau di Jakarta, salto itu teman-teman capoeira. Nah, capoeira, iya betul. Iya, tapi benar. Ada era di mix dance dan gimnastik sama Betul. capoeira. Itu dia. Kawan, jatuh cinta. Jadi doain teman-teman dalam waktu dekat kita akan brainstorm lagi. Ya. Insya Allah abis Lebaran mau ada event B-Boy Battle dari Pras Teguh dan gue juga support. Ya, ada Bang Riko juga. Kita carilah juri-jurinya yang wah, Ya. bukan main-main ntar bro. Semoga teman-teman scene B-Boy bangkit lagi. Bangkit lagi guys. Ayo guys. Mari kita mainkan lagi. Benar. Tuh. Jadi kan Pras kalau ada job event musik, Pras windmill-nya udah lancar, harus windmill ada di SOW nanti. Bab, enggak dulu dah. Bab, enggak dulu dah. Tapi event ini kalau ketemu teman-teman lagi, jujur lo mau latihan? Mau. Tipis-tipis. Tipis-tipis. Iya. Gua akan latihan lagi sekalian
biar badan gue kecil lagi, pasti. Iya sehat. Sebenarnya b-boy itu cepet loh. Oh banget. Bikin kita kering tuh lebih cepet nge-b-boy menurut gue. Iya. Karena itu Ya kayak kalistenik. Iya. Kita ngangkat badan sendiri. bener. Iya. Itu dia. Kalau acara biasanya sering tuh. Misalnya musik nih. Terus ntar di bagian ini windmill ya. Nggak ada. Terakhir tuh karena Bunda Yunisara gue nggak enak. Oh iya. Kamu nanti breakdance ya? Ah breakdance. Tapi kan yang nonton ibu-ibu bapak-bapak gitu. Nggak apa-apa breakdance aja. Yang muter-muter itu loh. Gitu. Bab, windmill. Yang pakai kepala bisa nggak pras gitu? Bab nggak bisa. Nggak bisa. Sampai mobil balik begini. Pijat dulu ya. Itu dia. Mantap. Semoga ini segera. Mungkin ini tayang kapan, Bang? 2 minggu lagi. 2 minggu lagi. 2 minggu lagi. Semoga after lebaran ya guys ya. Jadi buat para bibo yang nonton, persiapkan diri kalian. Iya. Semoga ini acaranya berlanjut terus. Pasti. Gue bahkan pengen sampai ke teater kayak orang-orang di luar. Kita ngundang lah bintang tamunya. Betul. Tuh. Sebenarnya basicnya gini, kalau gue di basket juga suka gitu. Kalau ada rezeki lebih dan ada sponsor, kita bikin series pras. Kota ke kota. Grand finalnya baru teater, ada bintang Tuh. tamu. Gue tuh yang gue kangenin ya dari acara bibo itu. Wow. Oh iya. Tata. Wow. Oh iya benar. Itunya doang tuh yang enak tuh. Iya benar. Iya benar. Crowdnya street banget ya. Crowdnya, benar. Iya. Dan juga outfitnya keren-keren. Bener. Iya. Wah. Gua nggak tahu ya kebanggaan menjadi bibo itu beda rasanya. Oh, iya. Keren. Iya udah. Swag. Iya. Iya. Itu real swag guys. Itu respect. Mantap ya. Tunggu kejutan dari kami berdua. Yang jelas kemarin udah sempat ngobrol sama Bian. Yes. Pras juga udah. Sama Bang Hamdi kayaknya gua udah follow-followan. No boleh. Nanti kita hubungi Hamdi Fabas, pendiri Bibo Indo. Pendiri bibo. Jujur pendiri Bibo Indo. Mantap. Gokil. Siap. Pras, thank you udah mampir ya. Sama-sama, Bang Riko. Ntar kita lanjut ngobrol di luar. Mantap, siap. Rokok-rokok di luar. Let's go. Saya Riko Lubis. Saya Pres Teguh, Peace out. Windmill.